Mari kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang, Tuhan Yesus adalah anak Allah, pasal 10 ayat 31 sampai 39. Ini merupakan sebagian dari interaksi Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi di Hari Raya Pentabisan Bait Allah, pasal 10 ayat 22 sampai 39. Di dalam bagian ini, interaksi itu selesai. Jadi firman kita di dalam rekaman ini adalah pasal 10 ayat 31 sampai 39. Ini merupakan interaksi yang terakhir, interaksi antara mereka yang melawan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa paling tidak mereka harus percaya karena perbuatan-perbuatan yang baik yang ia lakukan. Dan juga dia mau supaya mereka berpikir lebih dulu mengenai klaim Tuhan bahwa dia dan Allah Bapa adalah satu. Karena ditulis di dalam dia memakai firman, aku berkata, engkau adalah ilah-ilah. Ya, meskipun demikian, mereka tetap melawan dia, mereka mau mengambil dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Pasal 10 ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengangkat batu untuk melempari dia. Kata kerja ini, mengangkat ini, kata kerja bastazo. Biasanya bastazo berarti memikul misalnya, atau membawa. Tetapi memang leksikon BDAG mencatat pemakaian kata bastazo di dalam Josephus, di mana ada jelas arti mengangkat. Di dalam pasal 5 ayat 18, mereka berusaha untuk membunuh dia. Di dalam pasal 8 ayat 59, mereka mengangkat batu untuk melempari dia. Di dalam ayat ini juga mereka mengangkat batu untuk melempari dia. Di dalam ketiga peristiwa itu mereka mau membunuh dia karena klaim-klaim Tuhan yang terlalu tinggi menurut mereka. Ya, sepertinya mungkin mereka mau menuruti Imamat pasal 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pasti ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Peraturan Perjanjian Lama menuntut, ya, peraturan sesuai hukum. Tetapi pemerintah Roma tidak mengizinkan pemimpin-pemimpin Yahudi melaksanakan hukuman maut seperti dicatat dalam Yohanes pasal 18 ayat 31. Di dalam kemarahan dan kegelapan, mereka siap melewati tuntutan-tuntutan proses yang diceritakan di dalam Imamat pasal 24 ayat 14. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Tanggapan mereka menyatakan bahwa mereka sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan Yesus tidak hanya berkata bahwa tujuan Tuhan Yesus adalah sama dengan tujuan Allah. Tuhan Yesus mengklaim keilahian yang penuh, tinggi. Penuh. Dia Allah. Pasal 10 ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Ya, tantangan yang ia hadapkan di hadapan mereka berkaitan erat dengan perbuatan, pekerjaan, tanda yang ia lakukan. Tanda-tanda yang ia adakan bersifat baik dan berasal dari Allah Bapa. Ya, rasanya hampir dia berharap mereka mempertimbangkan kontradiksi ini. Apakah mungkin
orang menghujat Allah dan juga melakukan mujizat-mujizat seperti menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir. Karena kesabaran dan anugerahnya yang besar, dia berusaha, dia mau mematahkan momentum tindakan mereka yang tergesa-gesa. Pasal 10 ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Mereka tidak rela berhenti dan berpikir. Mereka tidak mau merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Mereka mau bertindak karena kata-kata Tuhan. Mereka berkata bahwa dia yang adalah manusia menjadikan dirinya Allah. Ya, terjemahan tadi menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, oke, tetapi boleh juga diterjemahkan lebih harfiah, menjadikan dirimu menjadi Allah. Ya, jadi dia bukan manusia yang menjadikan dirinya menjadi Allah. Sebaliknya, dia Allah yang menjadikan dirinya menjadi manusia. Jadi ini agak bersifat ironis lah. Pasal 10 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah. Ya, terjemahan baru berkata Allah. Allah ya boleh, tetapi Allah dengan arti ilah. Kamu adalah ilah-ilah. Kata yang diterjemahkan ilah-ilah atau Allah adalah kata theoi. Theoi itu bentuk jamak dari yang tunggal theos. Theos berarti Allah atau il, maka theoi boleh diterjemahkan ilah-ilah. Tanggapan Tuhan Yesus mengarahkan mereka pada Mazmur 82. Di dalam Mazmur 82, Tuhan Allah menegur pemimpin-pemimpin Israel karena walaupun mereka menjabat di posisi yang terhormat dan mereka dipercayai menjadi pemimpin, tetapi mereka tidak adil. Sebagai pemimpin-pemimpin Israel, mereka dapat disebut ilah-ilah. Kata Ibraninya kata Elohim. Oke. Elohim itu memang kata jamak dari kata El. Dalam bahasa Ibrani, El berarti Allah atau ilah. Ilah juga, ya. Elohim itu jamaknya. Boleh juga dipahami bahwa sering Tuhan Allah dia disebut Elohim. Walaupun dia esa, tetapi bentuk jamak dipakai untuk Allah kita. Ya, sebagai pemimpin-pemimpin bangsa Israel, mereka dapat disebut ilah-ilah dan juga anak dari Allah yang Maha Tinggi. Lihatlah Mazmur 82 ayat 1. Allah berdiri di dalam sidang ilahi di antara ilah-ilah, di antara Elohim, terjemahan baru berkata, di antara para Allah. Ya, oke. Tetapi Elohim di sini, di antara Elohim, paling tepat saya rasa diterjemahkan di antara ilah-ilah. Jadi di antara ilah-ilah ia menghakimi, di antara Elohim ia menghakimi. Lihat juga Mazmur 82 ayat 6 dan 7. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah, kamu adalah Elohim. Terjemahan baru, kamu adalah Allah. Kamu adalah ilah-ilah, yaitu Elohim, dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Ayat 7. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Mereka dapat disebut ilah-ilah, karena istilah itu dapat merujuk pada manusia yang mempunyai jabatan yang tinggi. Memang
ini dipakai mengenai pemimpin-pemimpin Israel. Sebenarnya ini itu bukan tempat yang satu-satunya di dalam perjanjian lama, di mana kata Elohim, kita terjemahkan itu ilah-ilah, nampaknya merujuk pada manusia. Kamus perjanjian lama, BDB, menyebut Keluaran pasal 21, ya apakah mereka membawa hamba kepada Elohim, yaitu Allah yang Maha Besar, atau kepada pemimpin-pemimpin Israel dibawa ke Elohim. Ya, juga lihat Keluaran pasal 22. Terjemahan baru memakai kata Allah, ya harfiahnya Elohim, apa itu diterjemahkan ilah-ilah dan merujuk pada pemimpin-pemimpin Israel. Wah, cukup sulit ini. Ayat yang Tuhan kutip dan ayat yang Tuhan bawa kepada mereka yang melawan dia sungguh membingungkan para penafsir sejak, juga membingungkan rabi-rabi Israel. Wah, ayat ini apa artinya? Wah, mereka membahas panjang lebar. Pasal 10 ayat 35 dan 36. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut ilah-ilah, yang Yunaninya Theoi, yang Ibraninya Elohim, terjemahan baru berkata Allah, tapi saya rasa lebih tepat ilah-ilah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jika pemimpin-pemimpin yang tidak adil disebut ilah-ilah, disebut Elohim, disebut Theoi, disebut ilah-ilah, jelaslah bahwa dia yang mengadakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban demi baik dari Allah boleh disebut anak Allah. Ya, rupanya Tuhan Yesus melemparkan ayat ini dari perjanjian lama yang membingungkan mereka dan kita untuk mematahkan momentum tindakan mereka yang tergesa-gesa. Supaya mereka berhenti dan berpikir. Mereka harus mempertimbangkan mutu logika mereka yang sebenarnya tidak kuat. Kita tidak berpikir bahwa menurut ayat ini Tuhan Yesus adalah seorang politeis. Tidak. Mungkin kita bingung mengapa kata Elohim, kata Theoi, kata ilah-ilah dapat dipakai mengenai pemimpin-pemimpin Israel. Maksud Tuhan Yesus adalah bahwa mereka tidak boleh menolak pemakaian kata itu. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Pasal 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Dia mau supaya mereka mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang telah ia lakukan. Maka ia kembali pada pokok percakapan mereka, perbuatan Allah Bapa, ya seperti ayat 25. Pasal 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan percaya bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Terjemahan baru memberi terjemahan mengetahui dan mengerti. Ini tidak menyatakan bahwa kata kerja yang sama, gnosko, dipakai dua kali dalam naskah yang mereka hargai. Ya, ada masalah naskah di dalam ayat ini. Saya menerjemahkan mengetahui dan percaya. Tapi harus diakui di dalam Papyrus 45, Papyrus 75, dan Papyrus 66, dan juga Vatikanus, juga beberapa naskah yang kemudian abad, firman ayat itu berkata, supaya kamu
mengetahui dan mengerti atau mengetahui dan mengetahui. Ya, dengan kata gnosko diulangi 2 kali. Ya, pembacaan itu supaya kamu mengetahui dan mengetahui, ya sedikit kurang aneh di dalam bahasa Yunani karena kata kerja mengetahui berubah dari aorist active subjunctive menjadi present active subjunctive. Ya, meskipun demikian, kata mengetahui yang kedua, kata yang dipertimbangkan di sini, ditulis dengan salah ejaan di dalam ketiga papirus itu. Kesalah ejaan di dalam ketiga papirus itu harus memaksa kita mempertimbangkan mutu dari naskah papirus itu. Kebanyakan naskah bertulisan supaya kamu boleh mengetahui dan percaya. Suatu pembacaan yang jauh lebih masuk akal. Ya, mengenai proses mengerti naskah sedikit. Ada 2 peraturan kanon, kata mereka, 2 peraturan mereka dalam mengerti naskah. Saya tidak setuju. Satu peraturan adalah pembacaan yang lebih rumit harus dihargai. Tetapi dalam kasus ini, pembacaan yang lebih rumit supaya kamu mengetahui dan mengetahui adalah begitu rumit, itu harus dianggap kesalahan. Dan itu keputusan yang lebih kuat lagi, mengingat bahwa Papirus 45, Papirus 75, dan Papirus 66, dan juga Vatikanus, semuanya salah ejaan pada kata mengetahui yang mengetahui yang kedua itu. Ya, peraturan yang kedua yang juga tidak benar tapi populer adalah pembacaan yang lebih lama harus lebih utamakan, dihargai. Di dalam kasus ini, ya, keempat naskah yang paling lama, P45, P75, P66, dan Vatikanus, semuanya salah ejaan pada kata yang dipertimbangkan di sini. Maka pasti di dalam kasus ini, dan sering juga di kasus-kasus yang lain, yang paling lama tidak boleh dipercayai. Paling lama tidak merupakan terbaik. Dan itu sangat nyata di sini. Salah ejaan dan pembacaan mengetahui dan mengetahui yang tidak masuk akal. Tapi kembali ke firman kita di sini. Yang paling bermutu, yang paling baik adalah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling buruk adalah menolak Dia. Ya, boleh jika tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya karena perbuatannya. Kita membaca dorongan supaya mereka membaca di dalam perbuatan ini. Kita juga mengingat bahwa sebentar lagi Dia akan membangkitkan Lazarus dari kuburannya. Suatu perbuatan, suatu tanda yang sangat luar biasa. Ungkapan supaya kamu dapat mengetahui dan percaya, di situ mengetahui dan percaya rasanya disamakan. Ini mirip sekali apa yang ditulis di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya. Kolose pasal 1 ayat 6 dan 7 yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Di situ, Paulus tidak menulis kamu dengar dan percaya, dia menulis kamu dengar dan memahami, mengetahui. Dan juga bukan sama seperti kamu percaya dari Epafras, tetapi sama seperti kamu ketahui dari Epafras. Membaca kata Rasul Paulus dan juga kata Tuhan Yesus di sini, ada kesan yang kuat bahwa percaya adalah mengetahui
dan mengetahui adalah percaya. Pasal 10 ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia pergi keluar dari tangan mereka. Terjemahan saya, pergi keluar, itu lebih harfiah. Terjemahan baru berkata ia luput dari tangan mereka. Ya, tapi harfiahnya dia pergi keluar. Di dalam ayat 30 dan 31, Tuhan Yesus mengemukakan tema kesatuan antara dia dan Allah Bapa. Dan mereka berusaha untuk membunuh dia. Demikian juga di dalam ayat ini. Dengan hati yang keras, mereka tidak rela percaya kepada dia. Mereka mau menangkap dia, jelas untuk membunuh dia. Ya, ringkasannya, dia berangkat. Mereka tidak dapat membunuh dia. Mengapa? Karena jamnya belum tiba. Kutipan dari pasal 7 ayat 30 dan pasal 8 ayat 20. Sesudah peristiwa ini, di dalam Injil Yohanes, dia hanya beberapa kata, misalnya pasal 12 ayat 23 sampai 36 dan pasal 12 ayat 44 sampai 50, beberapa kata diucapkan oleh Tuhan Yesus pada umum, pada banyak orang, selain berbicara kepada murid-muridnya. Dan selain membangkitkan Lazarus dari kuburan, usaha Tuhan Yesus untuk memenangkan mereka sudah selesai.